وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabar sahabat buka mata buka hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih menyambung video tentang Daniel Mananta kemarin. Ternyata memang banyak sekali komentar-komentar maupun respon-respon yang sifatnya pro maupun kontra. Berikut akan saya tayangkan 2 komentar dari 2 orang pendeta yang luar biasa komentarnya. Beliau berdua ini mendukung pernyataan Daniel Mananta bahwa tidak boleh membuat patung apalagi sampai disembah. Yang pertama adalah dari pendeta Henry Tandianta HTD di channelnya PSHTD for Universe. Judulnya adalah Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong, karya seni jangan disembah. Ini judulnya yang membuat pendeta HTD ya, bukan saya. Mari kita lihat videonya, selamat menyaksikan. Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema begini ya. Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong. Saudara, Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong. Maksudnya gimana nih Pak Pendeta HTD? Ya begini Bapak Ibu Saudara ya. Kita bicara patung dulu ya, kita bicara patung ya. Ulangan 4 ayat 16 dan 23. Dilarang membuat patung yang menyerupai manusia laki-laki maupun manusia perempuan maupun menyerupai apapun. Jadi buat patung menyerupai Yesus manusia dilarang. Buat patung menyerupai Maria, ibunya Yesus, dilarang. Buat patung menyerupai apapun, menyerupai segitiga, dilarang. Jadi segitiga itu termasuk patung. Ya, termasuk patung ya, atau segitiga menyerupai apapun dilarang ya. Allah segitiga itu termasuk patung ya. Ya, dilarang ya. Itu Ulangan 4 ayat 16 dan 23. Di dalam Ulangan 27 ayat 15, patung itu kekejian bagi Allah. Anda ngerti kekejian? Patung itu kekejian bagi Allah. 2 Raja-Raja 17 ayat 11 dan 2 Raja-Raja 32 ayat 22, mereka beribadah kepada patung. Nah, Allah segitiga termasuk patung karena Anda beribadah kepada Allah segitiga. Ya. Yesaya 42 ayat 8 dan 17 ya. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya, kemasyuranku kepada patung. Patung itu disembah sebagai Allah ya. Jadi clear, Anda yang menyembah patung artinya Anda menjadikan patung itu sebagai Allah. Allah lain selain Allah yang benar siapa? Iblis. Jadi clear, menyembah patung adalah menyembah iblis. Clear? Ya, saya ulang. Menyembah patung adalah menyembah iblis. Apapun bentuknya. Patung Yesus, patung Maria, patung segitiga, Allah segitiga, Anda menyembah iblis. Nah, jadi Allah segitiga adalah iblis, betul dong? Betul. Nah, patung adalah iblis gondrong. Patung Yesusnya kan gondrong. Berarti iblis gondrong dong. Betul. Betul? Siapa bisa bantah? Ya, saya menantang ya semua penyembah patung, semua penyembah Allah segitiga saya tantang ya. Entah itu Romo, entah itu pendeta se-Indonesia, saya tantang gitu.
penyembah patung adalah penyembah iblis. Apapun bentuknya, ingat, apapun bentuknya. Mau bentuknya ornamen di dinding, yang ortodok itu semua dindingnya penuh ornamen. Ornamen Yesus. Ya, apapun bentuknya, entah bentuknya ornamen di dinding, entah bentuknya adalah Allah segitiga. Ya, gereja-gereja Anda penyembah Allah segitiga, Anda penyembah iblis. Penyembah patung Yesus berarti patung Yesusnya gondrong, berarti penyembah iblis gondrong. Siapa bisa bantah? Ya. Jadi Allah segitiga adalah iblis, patung adalah iblis gondrong. Siapa bisa bantah? Ya. Bapak Ibu Saudara, saya harus mengatakan dengan tegas, ya. Ya. Memang diperlukan sekarang ini, ya. Sekarang ini harus tegas, diperlukan itu, ya. Supaya Anda tidak terombang-ambingkan dan Anda tidak nanti disesatkan. Mosok patung Yesus disembah. Allah bilang tidak boleh membuat patung berwujud manusia laki-laki maupun manusia perempuan atau berbentuk apapun, termasuk segitiga, termasuk ornamen di dinding, apapun. Anda tidak bisa, ya, mendeskripsikan Allah dalam bentuk sesuatu yang berwujud, entah itu segitiga. Ya, semua gereja, ya, semua gereja-gereja, ya, yang mengatakan dirinya Protestan and the gang itu penyembah Allah segitiga. Ya. Ada juga yang menyembah patung. Penyembah Allah segitiga ya penyembah iblis. Ya. Lah kalau penyembah patung yang wujudnya manusia gondrong, entah itu namanya Yesus, entah apapun, ya penyembah iblis gondrong. Ya, hukumannya luar biasa, Saudara, binasa di dalam Ibrani 6 ayat 6, ya. Tidak mungkin sekali lagi untuk diperbaiki, ya. Anda yang penyembah patung, yang murtad, yaitu namanya murtad, ya, berbalik dari Allah yang benar, berbalik dari Allah yang hidup. Berapa ya? Ibrani 3 ayat 12 kalau tidak salah, ya. Itu Anda termasuk murtad dan itu termasuk bukan Kristen, ya. Anda yang sekarang menyembah Allah segitiga bukan Kristen, dan Allah segitiga itu bukan Allah. Anda yang penyembah patung Yesus itu Anda bukan Kristen dan patung Yesus itu bukan Allah. Allah yang benar adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu penyembah Allah yang punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang benar, juru selamat itu, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi clear, ya. Allah segitiga itu iblis, ya. Patung itu iblis gondrong. Clear? Ya, makanya saya pernah membuat lagu Iblis gondrong, ya. Tolonglah dia. Ya. Iblis gondrong, tolonglah dia. Iblis gondrong itu maksudnya patung Yesus gondrong. Karena Anda penyembah patung Yesus gondrong, maka saya membuat lagu Iblis gondrong, tolonglah dia. Ya, clear? Ya. Jadi clear, ya. Allah segitiga adalah iblis, ya. Ya, patung adalah iblis gondrong. Ada iblis gondrong, nanti ada apa lagi? Iblis betina, ada dong iblis betina. Kalau patungnya patung perempuan, makanya itu iblis betina, ya. Karena laki-laki gondrong maka iblis gondrong, ya. Clear, ya. Siapa bisa membantah bahwa patung adalah penyembahan terhadap patung, Allah yang patung adalah iblis? Siapa bisa bantah? Nggak bisa. Pak, gini Pak, kalau kami sekedar untuk karya seni gimana Pak? Boleh. Anda boleh membuat patung untuk karya seni, ya. Boleh, kenapa nggak boleh? Yang menjadi masalah itu disembah. Menjadi disembah. Hayo para Tritunggal, kamu penyembah Allah segitiga atau bukan? Iya Pak, kami penyembah Allah segitiga. Itu tidak boleh.
Ayo, Anda yang punya patung Yesus, kamu menyembah patung Yesus atau tidak? Tidak, Pak. Allah. Kalau tidak, buang itu patung. Buktinya kamu sembah-sembah kok. Ayo, komplit lagi. Habis nyembah patung masih nyembah Allah segitiga. Ya, Anda nggak bisa membohongin umat. Karya seni boleh, sekali lagi karya seni boleh. Ya, yang tidak boleh itu disembah, nggak boleh. Ya, Anda boleh punya patung kuda, Anda boleh punya patung Yesus, nggak apa-apa. Tapi jangan disembah. Itu masalah kalau Anda sembah. Kalau patung atau ornamen segitiga boleh nggak boleh. Itu di Alkitab nggak ada segitiga. Ya, Allah segitiga itu nggak ada. Dibikin aja nggak boleh, apalagi disembah. Nah, yang menjadi masalah semua gereja dari aliran Protestan, ya toh. Protestan, karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent, semua penyembah Allah segitiga. Digambar saja nggak boleh, apalagi disembah. Ya, Allah segitiga itu iblis. Siapa bisa bantah? Saya tantang semua pendeta-pendeta penyembah Allah segitiga. Saya tantang kamu, ya. Seluruh Indonesia saya tantang. Kalau Anda bisa membantah bahwa Allah segitiga itu adalah Allah yang benar. Allah yang benar itu Yesus Kristus. Oke, itu tadi pendapat dari pendeta HTD di channelnya PS HTD for Universe. Berikutnya mari kita lihat pendapat dari pendeta yang lain lagi. Mari kita saksikan. Ini ada di channel Rapture Timeline Pengangkatan. Shalom, shalom. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi buat sahabat RTL Channel. Pada kesempatan ini saya mau mengomentari tentang materi yang lagi viral ini, tentang ada jin kafir di patung salib. Saya sebagai hamba Tuhan menyatakan setuju dengan pernyataan UAS dan Daniel Mananta, karena apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa adalah merupakan larangan daripada Tuhan. Janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Ini adalah satu perintah dan larangan daripada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta dan UAS ini satu kebenaran. Saya menonton banyak konten dari hamba-hamba Tuhan, dari apologet, dari para debaters. Apa yang mereka sampaikan itu kok bertentangan dengan kebenaran, ya? Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa karena mereka ingin mencari dukungan dari konten-konten mereka, ingin mendapatkan banyak viewers? Ya, saya tidak tahu. Kalau saya mempelajari dasar argumentasi mereka ini sangat lemah, ya. Para apologeter ini banyak dalil-dalil itu yang didasari dari pendapat banyak orang, dari pendapat tokoh-tokoh masa lalu, ya. Mereka terlalu banyak baca buku tetapi mengabaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Ada juga yang menyampaikan dasar daripada firman Tuhan tetapi tidak konteks. Nah, kita akan melihat pada sore hari ini apa sebenarnya yang terjadi, ya. Sebenarnya podcast UAS dan Daniel Mananta ini saya melihat banyak yang sudah dipotong, ya, banyak yang sudah diedit. Tetapi kalau kita benar-benar memahami secara keseluruhan, sebenarnya ini sangat bagus sekali, ya. Sebelumnya itu kan dia sudah sampaikan bahwa kita nggak boleh lagi sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, tidak boleh lagi berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut dengan perdukunan, dengan tarot, dengan feng shui, dengan horoskop dan lain-lain, ya. Hal-hal yang berhubungan dengan spiritual yang jahat. Ini sebenarnya disebut dengan unclean spirit, seperti yang dikatakan beliau. Kemudian barulah ada pernyataan yang seperti itu, bahwa menurut keyakinannya bahwa di balik patung yang disembah itu ada unclean spirit, ya. Perhatikan baik-baik perkataan daripada Daniel. Dikatakan bahwa ketika patung yang dibuat manusia itu disembah, maka disitulah terjadi satu pelanggaran. Maka disinilah orang melanggar firman Tuhan, ya. Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak mikirin dan ternyata ini dia 5 hal yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Oke, sahabat buka mata buka hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi adalah pendapat dari seorang pendeta di channel Rapture Timeline Pengangkatan. Dan tadi dari tanggapan dari pendeta HTD di channelnya PS HTD for Universe. Ingat, ya, ini semua adalah
tanggapan para pendeta tersebut berdua, bukan dari kata-kata saya pribadi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.